ad-darbusani. Nah ini yang perlu kita pahami. Masalah fikih itu apa? Ad-darbu ta'i macem asani kang nomor loro iku al-furu'u furu'. Apa sing diarani furu' niku? Wa utawi furu' darbusani iku ma perkara fuhima kang den pahami apa ma min hadil usuli saking iki usul ngene iku Quran hadis ijma' asar sahabat. Tapi lek mahami niku la bimujabi al-Fatihah ora kelawan perkara kang den tuntut lafate usul, tidak melihat dari tuntutan lafadznya, bal bima'anin balik kelan pira-pira makna tunabbihu kang ngilingaken lah maring ma'anin apa al-uqulu pira-pira akal. Jadi yang dimaksudkan furu' itu adalah yang ditunjukkan oleh usul, namun bukan sesuai dengan tuntutan lafadznya usul, tapi sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh akal. Ini loh. Jadi berarti furu' itu pemahaman dari usul sesuai dengan yang diberitahukan, yang ditunjukkan oleh akal, bukan lafaz. Contoh, ini penting. Berarti kata furu' itu kontekstual, bukan tekstual. Jadi kontekstual itu kita mengambil hukum, kita memahami hukum tidak harus sesuai dengan tuntutan lafadznya, tapi sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh akal. Sehingga fatasa maka dadi jembar bisa babia kalan sebab niku lho ukul sebab ma'anin tu nabi bialal ukul bima'anin kelak tu nabi bialal ukul. Atau caranya gampangan kita mengkaji pada sirrinya, kita mengkaji pada hikmahnya, kita mengkaji kepada tujuannya. Ini yang nanti digunakan fikih peradaban. Contoh kama fuhima kata fuhima sehingga den pahami minal lafzi saking lafaz al-malfuz kang den lafataken apa bi lafaz apa sing den pahami gairu liyane lafaz al-malfuz, sehingga dari lafaz yang dilafatkan itu dipahami makna yang lain yang tidak terkandung pada itu, yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tapi ditunjukkan oleh akal. Contoh kama fuima kaya oleh den pahami min qaulihi saking dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam layak di al-qadi, layak di al-qadi, qadi tak boleh menghukumi. Wa khaludai qadi ku banu wong kang ring-muring, wong kang ring-muring, wong kang marah-marah, ora marah-marah kan muring-muring. Apa sing den pahami annahu temen setuhune qadi iku layak di ora kena ngukumi sapa qadi idza kana ing dalam marikalane ana sapa qadi iku haqinan wong kang ngempet uyuh utawa tai, alias kudu nguyuh utawa kudu nai. Apa niku maksude ini? Kudu nguyuh kudu nai niku apa ya? Kebelet. Kebelet. Berarti wa utawi qadi ku hakinun kebelet. Ora penai ngempet. Ngempet tapi yo dikudu dimakan ngempet apa? Ngempet loro beda mana ya? Ngempet niku wau mboten mawon. Ngempet niku wau. Au jaian utawa dalam keadaan atau kali wong kang lapar. Amuta'allimun. Kemudian
Se. Idza kana hakinan innahu la yakdi wa huwa hakinun napa idza kana hakinan. Dan idza kana nggih. Idza kana hakinan au jahian au muta'alliman ngoten muta'allimun. Kowe iki nek luru iki. Au muta'alliman utawa ngrasakno lara. Ya ngempet lara asline ya. Bimarodin sebab lara. Wis. Jadi yang dikendaki dengan furuk iki carane kita menjawab masalah ini ngoten iki. Adalah suatu makna, suatu hukum yang dipahami dari usul sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh akal. Jadi dilogikakan. Contoh hadis hanya menjelaskan tidak boleh menghukumi dalam keadaan marah. Loh ini dilihat, kenapa nggak boleh menghukumi dalam keadaan marah? Kenapa? Alasannya orang marah itu akan tidak konsentrasi, tidak bisa jejak di dalam memberi keputusan hukum atau galau. Oleh karenanya taswis galau. Oleh karenanya tekanan hukum bukan karena ghadbannya, tapi karena galaunya. Yang sehingga dalam kondisi galau apapun, berarti karena ngempet, kemang ngempet nising apa jenenge? Kebelet. Ini juga gak konsen, galau. Ketika lapar galau, ketika sakit juga galau. Karenanya tidak boleh menghukumi kondisi ini dan kondisi apapun yang di situ galau. Ini dari sisi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Imam Ghazali. Tapi perlu kita ketahui bahwa usul apa furuk bermakna semacam ini masih tidak disepakati. Jadi ada yang tetap menggunakan bimujabi alfat dengan menunjukkan lafat, sehingga antara tekstual dengan kontekstual sampai sekarang tidak bisa untuk disatukan. Jadi ulama fikih itu di dalam memberi keputusan hukum ada yang masih menggunakan tekstual, ada yang menggunakan kontekstual. Contoh, melihat wanita, umumnya wanita terlanjang atau apa, dengan pakai kaca mirah. Nah, kalau sekarang ya sebagai televisi, boleh apa enggak? Kalau kita melihat ibarat yang ada dalam Bujairimi, di sana tidak haram melihat bimir'atin walau syahwatin, senajan kelawan syahwat. Ini pakai tekstual. Tapi kalau kita lihat dalam Sulam Taufik, jangankan gambar wanita, melihat jamat saja, jamit, barang sing mati, kalau di situ mendatangkan syahwat, maka hukumnya haram. Ini pengkajian yang menggunakan kontekstual, yaitu madalah alaihi minal imai fuhima minal usul bimuqtada ma'anin yunabu biha al-hukul. Kenapa? Karena tidak bolehnya melihat seorang wanita, apalagi auratnya wanita, itu karena akan bisa mengakibatkan syahwatnya itu. Lah kalau orang itu sudah, kenapa kok syahwat tak boleh? Memang kelihatannya ringan,
Tapi masalah besar, sebab kalau sudah syahwat Kanjeng Nabi dawuh mangkoma zakaruhu zahaba sulusa aklihi, akalnya hilang tinggal sepertiga, sehingga memberi keputusan masalah apapun tidak akan bisa sesuai dengan tuntutan akal yang sempurna, masih lebih didominasi oleh dorongan nafsu. Nafsunya 2/3, sedangkan akalnya tinggal sepertiga. Makanya yang dipentingkan dorongan nafsunya. Mengenai wong kate akad siri ngoten nika, ate wayuh barang nika, niku dorongannya kuat, usahanya bagaimanapun tidak begitu memperhatikan dampaknya. Kenapa? Karena nafsunya lebih besar daripada rasionalnya. Tapi baru kalau sudah selesai, sudah tidur lagi, kembali lagi akalnya, baru sadar, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Ya saya tinggal dah. Nah, makanya seperti pemuda-pemudi melakukan hubungan hanya sekedar iseng menikah. Ini kenapa? Itu karena tidak kuat untuk menahan, di mana nafsunya sudah 2/3 daripada akalnya. Dorongan nafsu lebih kuat, akhirnya melakukan semacam itu. Padahal kalau didampakkan akal, ini bahayanya luar biasa, bikin malu kepada dirinya sendiri, nanti tersiksa, juga bikin malu kepada orang tua, dan anaknya akan tersiksa sepanjang masa. Walaupun anaknya itu jadi orang alim, jadi orang hebat, ketika diketahui seseorang bahwa itu hasil dari kumpul kebo kambing, orang tidak akan yang semacam ini. Dampaknya sangat bahaya sekali. Tapi karena dorongan nafsunya sangat kuat sekali, sehingga tidak begitu memikirkan dengan hal yang sangat rasional seperti itu. Kemudian patutlah jangan hanya karena karena teksnya, tapi kontekstual. Tapi juga mungkin yang mengatakan tekstual karena dorongannya kan nanti akan berzina dengan yang dilihat. Itu yang dilihat kan gambar, bagaimana mungkin? Masa katanya zina karo gambar kan macam daleme. Ya wis terserah. Nah niki hal yang tidak bisa dikompromikan sampai niku masih belum bisa dikompromikan. Mulane kalam berbicara dalam hal ini ada 3 wajah, bukan 2. Yang pertama, menurut mazhabnya Al-Iraqi Ar-Rawsitah min hadisi Abdurrahman dengan dawuh la yahkumul hakim wa qala pada hadisun hasanun sahihun. Dalam masalah niku wajah sing pertama, tapi itu yang kedua. Terus yang kedua al-qada yutlaku ala ma'anin al-ansab. Jadi kalau yang pertama tadi dengan menggunakan tek sudah layak dihakim, layak hakimun pada hadisun hasan ini kemauan mengikuti teknya. Yang kedua dengan menggunakan ma'anin al-ansab, dan juga makna hukum syar'i. Wal ghadab man qama bil ghadab bahwa bil asli sawaronu damil qalbi iradatal intiqam, yaitu naiknya darah hati yang menginginkan untuk menyiksa, untuk menyakiti kepada seseorang. Lan itaku al ghadab fa innahu jamratun. Kesimpulannya namun ini wajah ketiga zikru syadri syariah min ulama ina bitangkihil usul min kitab bilisyan wasul asal terbatul kiaman nas fil hala ini. Harus ada 2 nas semuanya, kalau tidak ada tak boleh. Ya terserah, ini bukan ini.
Dan ini sing penak nggih, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali niku. Itu nanti masalah satu iso menghukumi beraneka ragam macam, ini yang digunakan oleh kebanyakan orang NU yang pakai pengembangannya pakai manhaj, tidak menggunakan pakai tekstual. Misalnya kita pakai hadis la yabulanna ahadukum fil ma'il qalil wa la yaksilanna minhu. Jangan kencing pada air sedikit dan jangan mandi dari air sedikit. Nah, jangan kencing pada air sedikit ini kenapa? Karena akan menjadi najis. Nah, kalau najis berarti maka itu diharamkan kalau di situ milik umum. Berarti maksudnya apa? Tidak diperbolehkan untuk merusak hal yang menjadi milik umum sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya. Tidak boleh mencemarkan, membuat pencemaran pada hal-hal yang menjadi haknya orang banyak, nanti milik umum itu. Yang sehingga kalau dikembangkan dengan sirinya itu berarti tidak diperbolehkan membuang sampah pada sungai, tidak diperbolehkan membuang kotoran pada sungai. Sebab apa? Akan menghalangi orang lain menggunakan minum pada sungai tersebut, akan cuci pada sungai tersebut. Nah, dan itu kalau kita kembangkan di daerah kita, Masya Allah, daerah kita akan loh jinawi. Sungai-sungai semuanya bening banget, terus banyak pohon-pohonan yang tidak dipotong, terus banyak beberapa buah binatang-binatang liar yang berkeliaran. Nah, mergone apa? Quran mengatakan ukhilla aku rimat alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Niku ketika kau ihram jangan sampai Anda memburu pada binatang liar. Binatang liar itu keinginannya ya liar, tidak kerasan kalau dipenjarakan, tidak kasar kalau dikurung. Lain kalau binatang jinak, kalau diliarkan juga nggak kerasan, inginnya ada di kurungan, ada di rumah. Oleh karenanya, ini kalau kita mau mengembangkan, jangan ganggu binatang liar, burung-burung itu binatang liar biar berkicau kemana-mana, jangan diambilin, ketek binatang semuanya. Masya Allah, indah, indah, tidak khawatir binatang langka, akan selalu terpenuhi. Alamnya indah, airnya bening, terus banyak binatang-binatang yang berkicau, suara-suara binatang buas luar biasa. Tapi karena kecerobohan manusia, binatang-binatang liar diburu, akhirnya kehilangan dan takut mendekati manusia, sehingga rumah-rumah kita tidak ada burung-burung yang berkicau. Apalagi pohon-pohon dihilangkan, terus sungainya sudah tercemar, banyak telai kebu dan sapenunggalane lan iku sing kita boleh memandikan kebu, tapi jangan dimasukkan pada sungai. Jadi kita ambilin air dari sana. Wah, itu indah gitu, betul. Gak perlu ada pengumuman dilarang membuang sampah. Itu kalau Anda beragama tidak akan membuang sampah di sungai. Tapi kalau Anda tidak beragama, sakarepe, pokoknya nggunakno sakarepe dhewe. Ini masalah kita niku ngoten niku. Jadi kita itu walaupun orang beragama tapi belum beragama. Makanya sekalipun kita sudah beragama, dalam formalnya perlu beragama dalam esensinya. Betul sing isine beragama. Iku ngaku Islam tapi ajaran Islam nggak pernah diperhatikan, guru sholat tok sing diperhatekno.
Makanya sekarang dikembangkan dengan fikih peradaban untuk menyadarkan kepada masyarakat jangan hanya yang dianggap ibadah itu hanya sholat dengan poso saja. Kita berbuat ke tetangga, kita mencegah untuk mengadakan pencemaran dan lain sebagainya, itu juga tidak kalah dari hukum ibadahnya. Itu juga ibadah. Pun niku lek carane ngembangaken ngoten niku. Wa hadza utai darbusani yen niku furu iku ala darbaini ngatasi rong merno. Akaduma kang tawi sarajune darbaini iku ya ta'alaku gumantungan apa akad bimasalihid dunya. Dalam masalah ilmu furu itu ada dua apa itu namanya, dua macam. Satu hubungannya dengan kemaslahatan dunia, kesejahteraan dunia. Itu carane nambal ban, carane gawe omah, carane apa itu namanya memperbaiki mesin, carane bikin apa itu pertanian dan lain sebagainya. Ini termasuk yakwihi kutubul fikih. Bagaimana biar negara aman, bagaimana biar tidak saling menyalahkan. Jadi jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti kepada kamu. Iku didhawuhna karo Gusti Allah. Amangka namun iku jenenge paman farada fihinal hajjah wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Haji niku ora enek wong gelut, walaupun alirannya beraneka ragam macam, disebabkan tidak diperbolehkan jidal. Silahkan yang percaya lakukan, tidak percaya gak usah dilakukan. Jangan paksakan orang lain melakukan, jangan terpengaruh dengan orang lain melakukan. Pas kayak enek geger. Kalau ini dipraktekkan di Indonesia juga akan seperti itu, gak geger. Enggak terus ada tafsir Ibnu Katsir dibakar karena ini mengakibatkan orang tidak mutolaah Quran. Ya karepe piye? Akan terpaku bahwa seakan tafsir itu hanya ini saja padahal banyak yang lain. Lha kuwi dibakar kabeh yo. Hilang tafsir-tafsir, akhirnya ngawur kabeh. Niku bodhone kelas kakap. Bodhone kelas kakap. Terus tafsir Risalatul Qusairiyah, kitab Risalatul Qusairiyah dibakar. RPP itu kan memaksakan menyalahkan orang lain. Gak usah kau menyalahkan orang lain. Kalau kamu tidak setuju jangan kau lakukan. Tapi gak perlu kau menyalahkan. Dan lakukan yang sesuai dengan akidahmu, sesuai dengan itikadmu. Itu ajaran di dalam waktu bertemu dengan banyak orang. Ini tidak boleh jidal. Di samping itu Kanjeng Nabi menjelaskan di dalam masalah aku berakhlak dengan manusia yang beraneka ragam, hanya mengatakan ittaqila haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khaliqin nasa yaitu muwafaqatul linnas bi kulli syai' ma'adal ma'asi. Selama tidak maksiat kita sama-sama saja rukun, enggak apa-apa gitu. Itu waduh kan nggih narusun lagi berbusani niku ya ora dawa tapi waktune niku pun kelas niku suwi. Nggih pun iki mawon. Mungkin jadi ceritakan jane mek kurang kakek to. Tapi waktune kelas. Terus iki juga nebak apa dikiai. Iki mau nggih. Hujan masalah ini. Dan ya wis. Diterusaken kan. Ya wis dugi bapak pusat wis. Mergo hujan ya wis. Oke, ini ngurusi kemaslahatan dunia. Ulama mulane wa hum utawi fuqaha iku ulama dunia.
fikih fuqaha itu ulama dunia dudu ulama akhirat. Maka tidak ada urusan fikih yang tembus di dalam urusan akhirat. Waktu masail kemana-mana itu yang dibahas hanya urusan dunia, nggak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Mengko akan dijelaskan sholat pun yang dibicarakan begitu jopo-jopo tok, ya syarat rukun tok, tapi gak berbicara soal apa itu namanya tembus di akhirat atau ora, padahal tembus di akhirat dan tidaknya sholat itu adalah yang dia sadar sehingga itu eling. Jadi innallaha la yaqbalu min sholati ahadikum sujudan wa la yujrahu wa inna ma yataqabbalu ma yataqabbalu minhu. Berbicara soal tolak, bicara soal li'an, berbicara soal salam, berbicara soal ijarah, itu ya urusan dunia kabeh, kalau urusan akhirat. Dalam urusan Islam pun pemilihan qatilan nas niku sing bahas ke urusan dunia. Pokok wong ucapno kalimat syahadat, motifnya apapun wis bisa mereksa, menjaga caranya, menjaga hartanya. Entah itu oleh membaca syahadatnya karena untuk mendapatkan pakaian atau mendapatkan muslimat, gak dianggap. Itu fikih. Mulane fikih niku urusan dunia. Nah, ini wasani kaitan kaping pintu cuma perkara ya ta'ala kang kepentingan apa ma bimasalihil akhirat lan masalah kaya akhirat. Wa utawi ma ya ta'ala bimasalihil akhirat iku ilmu ahwalil qalbi, ilmu kondisi hati. Apakah hati itu juhud, apa qanaah, apa khirsun, lupa nak dunya, apa tawakal, apa iktimat alal ghaib dan lain sebagainya. Itu urusan akhirat. Wa akhlaquhu lan pira-pira akhlaqi qalbi al-mahmudatun dan puji wal madhumatun dan bodoh. Tapi yang urusan ulama akhirat membicarakan soal hati yang disifati hati yang tercela dan sifatnya hati yang terpuji. Wa amalan sifat-sifat wa kami kaima itu mardiyun dan ridhoni indallahi ta'ala. Wa amalan sifat-sifat wa kami kaima itu makruhun dan sengiti. Ini bukan makruh indal fikih. Dan itu kalau dilakoni mendapatkan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat dosa, itu enggak. Makruh itu dibenci. Wa huwa iku ala yakni asyatul akhir. Wa utaima huwa makruhun, hal yang disengiti, sifat-sifat yang dilarang. Iku ala sifat yakni kan mengurin alahi apa asyatul akhir min alal kitab saking buku kitab yang nanti akan dibahas di dalam satrul akhir, bagian yang akhir, yaitu dalam muhrikat dan munjiat, rubuh muhrikat dan rubuh munjiat. Min alal kitab ahli jumlahnya kita tidak lumudin. Wa minhu al ilmu, wa minhu al ilmu bima yatarasaku minal qalbi alal jawarih bi ibadatiha wa adabiha. Wa huwa amin kuran itu tetap setengah saking ilmu akhirat. Nah, ini asan saking asan dan itu mayat ala bima salihil akhirah. Al ilmu tawina warwi bima kelan perkara diantara sahukan menyatukan lobel kan resep apa minal qalbi saking hati alal jawarihi ingatasi pira-pira anggota. Jadi ilmu hati yang bisa berpengaruh pada anggota. Ketika dia khusyuk hatinya, maka semua anggotanya akan khusyuk.
ketika hatinya takut kepada Allah, nah, maka anggotanya semuanya akan melakukan perintah menjauhi larangan. Di ibadahnya dalam ibadah jawareh wa adati halang kebiasaan jawareh wa utawi al ilmu bima yatarasahu itu alahi perkara yakihikan ilmu yakihikan mengkuin alahi apa satu awal yaitu satu bagian awal disebut bab ibadah. Dan ibadah ada 10 bintang. Makanya kita kan ada 10 bintang. Wa alladzi nahi asyatul awal min hadza kita bisa menjadi bintang. Wa terbusani al-muqaddimah. Allah lan sawab punten lampun niku suarane rada mboten pati jelas. Bisa kurang-kurang kita masih barang suara saya itu mawon kawan sebentar mengatakan kita dialog bebas mawon harus menjadi